Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nur Zaitun. Jadi pada video ini aku akan membahas tema mengenai self improvement. Ada dua topik yang akan aku bahas, yaitu yang pertama mengenai pengelolaan waktu dan yang kedua mengenai bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas diri. So, here we go. Topik atau pembahasan pertama yaitu mengenai pengelolaan waktu. Ada 3 hal yang harus di stop agar kita bisa memaksimalkan waktu. Dua alasan kenapa pembahasan topik ini itu penting. Alasan yang pertama, tantangan di zaman sekarang itu we over, alias kita itu berlebihan. Over knowledge, over information, over acting, over reaction, over thinking, dan over lainnya. Yang sebetulnya kadarnya itu segini dan kita lebih-lebihkan jadi segini. Sedangkan hukum alam mengatakan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maka harus kita pastikan segala sesuatu harus sesuai dengan kadarnya. Alasan yang kedua itu adalah waktu muda kita terlalu berharga. Sayang banget kalau waktu muda kita habis dan terlewatkan begitu saja, tanpa adanya perubahan yang berarti hanya karena kita tidak punya self management yang baik. Oke, langsung aja, ini dia 3 hal yang harus di stop kalau kita mau lebih produktif dan lebih menghargai minimal waktu kita sendiri. Yang pertama, stop buang waktu yang nggak sesuai dengan target kita. Harus mempunyai skala prioritas agar kita bisa menentukan apa yang dikerjakan lebih dulu, mana yang harus ditinggalkan, mana kesempatan yang harus diambil, dan mana yang harus didelegasikan ke orang. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan menjadi distraksi yang mengganggu saat kita melakukan pekerjaan, yang menjadi hambatan kita untuk melakukan sesuatu sehingga membuat kita membutuhkan waktu lebih lama dalam mengerjakan. Atau lebih minimal lagi nih, kita bisa menyelesaikan tepat waktu, tapi hasilnya akan berbeda saat fokus kita optimal. Aku tahu nih, emang gampang diucap, tapi sulit untuk dipraktekkan, bener nggak? Lanjut yang kedua yaitu stop buang waktu untuk menyenangkan semua orang. Ada poin penting untuk melengkapi pembahasan kita ini, yaitu berani mengatakan tidak pada sesuatu yang menurut kita itu nggak penting. Karena bukan itu tujuan kita sebagai manusia diciptakan, dan tidak akan mampu juga kita membuat semua orang senang dengan keputusan, dengan tindakan, dan dengan pilihan-pilihan hidup kita. Dan poin pentingnya yaitu kita yang take control terhadap sesuatu, perasaan, dan respon kita terhadap orang lain. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu stop buang waktu untuk menjelaskan siapa diri kita. Jadi daripada kita sibuk dan membuang waktu untuk menjelaskan kita ini siapa, value kita apa pada orang lain, lebih baik kita melayakan diri dengan karya. Biarkan karya kita yang bicara nyata dan jelas, kita ini siapa dan gimana kualitas kita. Dan bukankah karya itu jauh lebih long lasting? Manusia ada waktu dan umurnya, sosok akan berganti seiring zaman berganti. Namun kalau bicara karya justru akan abadi atau setidaknya lebih sustain keberadaannya, sustain nilainya, dan yang paling penting itu sustain kebermanfaatannya. Semoga kita masuk ke dalam tipikal anak muda yang menyibukkan diri dengan membuat karya yang bermakna. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik kedua, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas diri. Yang pertama yaitu berpikir positif. Cara penting dalam meningkatkan kualitas diri yaitu berpikir positif. Saat kamu dipenuhi pikiran negatif, cenderung menyalahkan dirimu sendiri. Tips mengatasinya adalah berpikir positif dan yakin bahwa kamu pantas serta mampu menjalaninya. Cara yang kedua yaitu mengembangkan kualitas diri. Mengembangkan kemampuan atau bakat sangat diperlukan bagi kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri. Pembaharuan tersebut nyatanya dapat membuatmu menjadi lebih baik dan lebih terampil. Cara yang ketiga yaitu bersikap aktif. Kualitas diri juga bisa ditingkatkan dengan bersikap aktif dalam menjalani urusan apapun pada kehidupan kita. Perilaku seperti ini akan memudahkanmu memperoleh informasi dan wawasan baru yang selama ini tidak diketahui.
Dan cara yang keempat yaitu membuat rencana hidup. Hidup terencana seperti ini seringkali disebut juga sempurna, karena kamu terlihat memiliki tujuan. Tak lupa untuk mencatat kekurangan yang dapat diperbaiki agar lebih cepat meraih kesempatan tersebut. Meskipun kamu termasuk seseorang yang fleksibel, tetap perlu menentukan agenda seperti ini dalam kehidupan. Cara yang kelima, fokus dan konsisten. Banyak orang yang gagal menjadi pribadi baik karena sulit berkonsentrasi. Selain suasana hati yang buruk dan kurang bersemangat, hal tersebut dapat membuat seseorang sulit untuk fokus bahkan konsisten. Oleh karenanya, kamu perlu pandai dalam menghadapi problematika hidup. Jangan biarkan hal ini mengganggu aktivitas dengan bersikap fokus serta konsisten bahwa pencapaian tersebut harus terjadi sesuai rencana. Lalu, cara yang keenam atau cara yang terakhir yaitu perluas relasi. Hanya kemampuan guna meningkatkan kualitas diri, kamu juga diwajibkan untuk memperluas relasi. Dengan begitu, beragam informasi serta pengalaman baru bisa kamu dapatkan secara langsung. Kamu dapat mencarinya melalui kegiatan sosial, seminar, atau memanfaatkan berbagai situs media sosial. Dalam menjalani kehidupan, pembelajaran akan selalu ada. Hal ini akan membuatmu menjadi lebih berkualitas, maka tetaplah rendah hati saat kamu mencapai sesuatu dan jadikan ilmu yang sudah diterima itu sebagai langkah awal pembaharuan. Amin. Nah, segini dulu ya teman-teman pembahasan atau topik kita pada hari ini. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tinggalkan saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.